Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat taufik dan hidayah yang Allah berikan buat kita semua. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita untuk bersama tentunya di program Tarhib Ramadan 1441 Hijriah di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tibalah saatnya orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan salah satu pondasi Islam ataupun rukun Islam. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang dipanggil di sini Bapak Ibu adalah orang-orang yang beriman. Makanya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, apabila kalian mendengarkan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka simak dan dengarlah baik-baik karena di situ ada sebuah pesan istimewa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, ternyata benar Bapak Ibu jamaah yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu visinya puasa Ramadan itu adalah mencetak insan-insan yang berjiwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini Bapak Ibu yang mulia, yang dipanggil bukan seluruh manusia, bukan ya ayuhan nas, tetapi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kenapa sih orang-orang yang beriman yang hanya dipanggil oleh Allah? Yang mampu menahan diri untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman. Karena puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Tetapi puasa itu adalah menahan diri kita dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang puasa. Nah, orang-orang yang berimanlah salah satu objek yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang fisiknya kuat, tetapi imannya lemah. Dia tidak akan mampu berpuasa. Ada orang yang fisiknya lemah, tetapi imannya kuat. Dia mampu berpuasa. Nah, orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, sudah otomatis mereka termasuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Bapak Ibu, keluarga besar Rumah Cemerlang Ibadur Rahman, kita benar-benar orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang bersih. Bulan Ramadan bulan yang dilipat gandakan pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jangan kita lewatkan. Jangan sampai kita tidak membuat sebuah target utama di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahala dilipat gandakan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang mulia, yang mesti kita lakukan adalah kita coba oret-oret dulu. Target apa sih yang harus kita lakukan? Target apa yang ingin kita kerjakan di dalam bulan Ramadan? Mungkin di sini saya berbagi tips pada Bapak Ibu jamaah yang mulia. Yang pertama adalah target utama
apabila kita masuk di dalam bulan Ramadan, tunjukkan kualitas salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan kualitas ibadah yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita melakukan beberapa langkah. Di antaranya adalah targetkan bahwa di Ramadan tahun ini ya Rabb, saya berusaha untuk tidak telat di dalam salat. Saya bertekad ya Allah untuk melaksanakan salat tepat pada waktunya. Target yang kedua ya Rabb, saya harus salat berjamaah 5 waktu selama bulan Ramadan ini. Meskipun dalam keadaan hari ini, dalam keadaan virus didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami yakin ya Rabb, virus ini milikmu ya Rabb. Dan engkau yang mampu untuk mengangkat dari bumi ini. Maka izinkan kami untuk salat berjamaah ya Rabb. Jadi target yang kedua adalah usahakan salat berjamaah. Yang ketiga adalah perbanyak ibadah salat di bulan Ramadan, amalan-amalan sunnah. Salat-salat sunnah. Boleh Bapak Ibu targetkan setiap hari saya harus salat duha. Setiap hari saya harus melakukan salat rawatib 12 rakaat sehari semalam. Target yang ketiga adalah saya harus melaksanakan salat tarawih sampai di penghujung Ramadan. Ketika orang-orang sudah sibuk berbelanja, persiapan Idul Fitri. Tetapi izinkan aku ya Rabb untuk tetap melaksanakan ibadah tarawih sampai di penghujung Ramadan. Nah Bapak Ibu jamaah yang mulia, target-target amalan sunnah mesti kita tingkatkan di dalam bulan Ramadan. Termasuk salat rawatib yang 12 rakaat. Karena ini adalah salah satu tiket, salah satu reward yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibangunkan sebuah rumah mega di surga ketika hamba Allah itu melaksanakan salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Siapa yang tidak ingin mendapatkan rumah dari Allah? Bayangkan hadirin yang berbahagia, seperti apa sih bangunan rumah di surga Allah? Mala ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata manusia. Wala uzunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Wala khatara ala qalbi basar, belum pernah terlintas di hati manusia secantik apa bangunan rumah disediakan oleh Allah. Makanya Rasul mengatakan, man shalla sintai fi yaumin asratan raka'atan bunyalahu baitun fil jannah. Man shalla fi yaumin wa lailatan sintai asrata raka'atan bunyalahu baitun fil jannah. Siapa yang melaksanakan salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah bangunkan sebuah rumah untuknya di surga Allah. Mana sih salat sunnah 12 rakaat itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum salat zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini qabla salatil fajri, 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelum salat subuh ataupun salat fajar. Hadirin jemaah yang berbahagia. Nah, di antara yang 12 rakaat ini ada satu salat sunnah yang teristimewa dari yang 12 itu, raka'ataini qabla salatil fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Dia lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bayangkan hadirin yang berbahagia. Tidak ada alasan kita untuk tidak mempersiapkan bekal. Tidak ada alasan kita untuk tidak melakukan salat rawatib 12 rakaat. Kenapa? Allah janjikan akan dibangunkan sebuah rumah mega di surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, saya lihat pada kesempatan ini wajah-wajah orang-orang yang akan mendapatkan rumah di surga nanti. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian target berikutnya adalah melaksanakan salat duha paling tidak 2 rakaat satu hari. Kemudian yang berikutnya adalah menargetkan bahwa melaksanakan salat tahajud
meskipun 2 rakaat setiap malamnya. Ini merupakan sebuah target. Mungkin kita bertanya, memang berat, sulit untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Memang sulit. Tetapi apabila kita azamkan di hati ini, insya Allah dia akan mudah. Salat malam. Nah, salat malam adalah salat sunnah istimewa. Ini adalah salah satu amalan ahli surga, itu adalah orang yang mau bangun di sepertiga malam terakhir. Untuk apa? Untuk salat. Melaksanakan salat tahajud, bersujud di hadapan Allah. Dan ini dicontohkan oleh Nabi. Nabi kita Muhammad SAW, kana yakumu minal laili hatta tatafattaru qadamahu fakultu lima tasna'u haza ya Rasulullah. Istri beliau bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mau sujud sedemikian rupa sampai kakimu bengkak? Bukankah engkau sudah pasti masuk surga? Bukankah Allah sudah mengampunkan seluruh dosa-dosamu? Apa jawaban Nabi, wahai istriku? An aku abdan syakuran. Ini adalah salah satu tanda bahwa saya bersyukur kepada Allah sudah memberikan anugerah dan nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian berikutnya adalah yang mesti kita targetkan bisa memberikan sedekah ataupun infak setiap hari walaupun nilainya Rp1.000. Itulah harta yang sesungguhnya. Apa yang sudah kita berikan, kita investasikan untuk kehidupan abadi di akhirat kelak nanti. Itulah harta sesungguhnya. Makanya Nabi mengatakan harta itu 3. Ma'akala fa'afna. Apa yang sudah kita makan, kemudian dia masuk ke dalam lambung, proses di dalam lambung, besok pagi kita keluarkan. Yang kedua adalah aulabisa fa'ablah. Apa yang sudah kita pakai hari ini, dia pasti akan berangsur usang. Peci yang saya pakai hari ini suatu saat akan usang. Barang-barang di masa lampau hari ini sudah menjadi sampah ataupun usang. Contoh, saya tanya Bapak Ibu yang hadir hari ini, Bapak masih ada nggak sandalnya ataupun tas sekolahnya di masa SD? Ada nggak? Ibu masih ada nggak baju ketika SD dulu, masih ada nggak? Tidak ada. Kemana dia? Sudah menjadi sampah. Kadang-kala kebanyakan orang hanya berpikir untuk yang 2 ini. Dia bertumpus lumur sibuk dalam hariannya karena disebabkan oleh yang 2 ini. Yang pertama, apa yang mau dimakan, kemudian dia proses, besoknya menjadi sampah. Yang kedua adalah apa yang dipakainya hari ini. Baju baru, kendaraan baru, serba baru. Bahkan mau kredit begitu besar. Disebabkan apa? Karena mempersiapkan sampah. Tetapi kata Nabi, ada satu yang tak pernah menjadi sampah. Apa itu? Autasaddaqu fa'amdaits. Apa yang sudah diinfakkan, disedekahkan, dia pasti mengalirkan pahala sampai kapanpun. Walaupun nilainya Rp1.000. Mungkin orang lain bisa dia berinfak 1 juta. Ada yang berinfak 100.000. Tapi kita mampunya 1.000 ataupun 5.000. Belum tentu pahala mereka lebih besar dari kita. Kenapa? Tergantung kemampuan orang-orang yang memberikan infak itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita targetkan di waktu bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa memberikan sedekah sedemikian rupa karena pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, marilah kita amalkan di dalam diri kita beberapa target-target, termasuk amalan yaumiyah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, dan termasuk sedekah. Yang ketiga adalah iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Yang ketiga ini adalah perbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan saja 1 huruf dinilai 10 oleh Allah. Apalagi di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat. Masya Allah. Maka dari itu hadirin yang berbahagia, ini adalah salah satu lahan empuk bagi kita untuk mempersiapkan bekal menuju kampung akhirat di Ramadan ini. Kenapa begitu? Andai kata kita tidak maksimalkan Ramadan ini, Bapak Ibu jamaah yang mulia, tak ada jaminan bahwa
di Ramadan tahun berikutnya kita masih bisa hidup? Ada nggak jamin? Nggak ada. Ibu tahu nggak kapan ibu mau meninggal? Bapak tahu nggak? Nggak ada. Maka dari itu kita persiapkan bekal. Kalau saya kasih tahu di saat kini, sekarang ini saya kasih tahu kapan ibu meninggal, kapan bapak meninggal, nah, terutama ibu yang pakai jilbab hitam. Saya kasih tahu nggak kapan meninggalnya? Boleh? Boleh. Mungkin selama ini belum pernah Ustadz menyampaikan kapan kita akan meninggal. Dan hari ini saya ngasih tahu kapan Ustadz kita meninggal, kapan ibu jamaah termasuk kita semua, dan termasuk saya sebagai penceramah hari ini, insya Allah kita akan meninggal. Terutama ibu yang pakai jilbab hitam ya. Kalau meninggalnya tidak hari Senin, insya Allah Selasa. Kalau tak Selasa, Rabu. Tak Rabu, Kamis. Tak Kamis, Jumat. Tak Jumat, Sabtu. Tak Sabtu, Minggu. Kalau ada nanti yang meninggal di hari, di luar hari yang 7 ini, cari saya ke perumahan Guru Mutiara, Kelurahan Balai Raja. Pecat saya jadi ustadz. Kalau seandainya ada orang yang meninggal di hari selain dari yang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka dari itu, Iqra'ul Quran. Kita perbanyak baca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran akan dapat memberikan syafaat di yaumil kiamah nanti. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Maka sungguhnya Al-Quran itu nanti akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat kelak nanti. Dia menaruhkan sebuah selendang di pundak orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran ketika hidup dulu. Maka selendang sudah berada di pundak kita. Insya Allah ketika itu diharamkan api neraka untuk membakar jasad kita. Masya Allah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, targetkan membaca Quran. 1 juz 1 hari paling tidak. Bisa 3 juz, luar biasa. Nah, tapi ada juga orang, Pak Ustadz, saya di bulan Ramadan itu bisa 1 hari 5 juz. Mantap kali Bu. Iya Pak Ustadz. Juz pokat, juz timun, juz mangga, juz melon. Baru 1 juz Al-Quran. Kalau itu iya 5. Nah Bapak Ibu, ini serius. Jika kita bisa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, insya Allah selama bulan Ramadan kita khatam 30 juz. Andai kata targetnya, andai kata Ramadan tahun lewat sudah bisa 30 juz selama bulan Ramadan, bagaimana hari ini kita tingkatkan menjadi 2 kali khatam selama bulan Ramadan, Masya Allah. Di tahun yang lewat Ustadz, saya bisa khatam 2 kali. Targetkan hari ini menjadi 3 kali. Bapak Ibu yang mulia, saya tidak akan mampu membaca 1 juz 1 hari Pak Ustadz. Kalau begitu, boleh 4 juz. Wah, itulah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita di Ramadan 1441 Hijriah ini. Semoga wabah-wabah yang hari ini yang sedikit menyibukkan dunia, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa kembali aman menunaikan ibadah di bulan Ramadan, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhtiar itu perlu, wahai saudaraku, dimanapun Anda berada. Tetapi tauhid jangan sampai tergoyahkan. Bahwa ketika kita berada dalam kandungan ibu kita 40 hari, itu berbentuk air mani. 40 hari berikutnya berbentuk darah. 40 hari berikutnya berbentuk daging. Kemudian di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikatnya untuk menitipkan ruh. Wa yu'maru bi arba'in bi kasbi ajalihi rizkihi wa ajalihi wa amalihi sakyun au sa'idun. Sudah ditetapkan oleh Allah ketika kita berada dalam kandungan ibu selama 120 hari ataupun 4 bulan dalam kandungan ibu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Kita akhir dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.